Membaca bismillah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, gimana kabar anak ibu? Baik Bu, baik Bu. Pada hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak Bu. Kenapa tidak? Sakit. Sakit. Yang lain? Ada Ada semuanya, tidak saja. Bu. Semoga yang sakit cepat disembuhkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa ikut kembali dalam proses pembelajaran. Baiklah. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat anak-anak ibu? Masih Bu, Wali Songo Bu. Wali Songo. Ya, Wali Songo itu ada 9. Disebut yang Wali Songo itu disebut dengan wali yang dekat dengan Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Khalifaur Rasyidin. Namanya apa itu Khalifah Rasyidin? Pemimpin setelah Rasulullah. Kalau Tresna, apa itu Khalifah Rasyidin? Pemimpin di muka bumi. Ya. Nah, jadi Khalifah Rasyidin itu adalah pemimpin-pemimpin setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Khalifah Rasyidin ini ada berapa? 4. Ada 4. Ya. Yang pertama, Tresna. Abu Bakar Siddiq. Ya. Kalau yang kedua namanya? Lupa Bu. Nah, jadi Khalifah Rasyidin itu ada 4. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Dan terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi keempat itu adalah termasuk dalam Khalifah Rasyidin, yaitu pengganti setelah wafatnya Nabi Muhammad. Yang pertama itu Abu Bakar. Abu Bakar ini memimpin pada tahun atau Masehi, memimpin pada tahun 634 sampai 630. Abu Bakar ini memerintah pada tahun 632 sampai 634. Khalifah ini memimpin sangat cepat karena itu ada kejadian suatu pada pemerintahan Abu Bakar. Makanya pemerintah itu sangat singkat, itu hanya berjalan 2 tahun. Nah, jadi Abu Bakar ini dinamakan Abu Bakar Siddiq karena dia memberikan kebenaran, membawa suatu kebenaran, dan dia merupakan sahabat dari Rasulullah. Kemudian ada yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini pemimpin kedua setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi Umar bin Khattab ini dikenal seorang yang sangat pemberani. Dulu dia sangat menentang kepada
Islam ke Suriah dan Palestina. Dan selanjutnya Umar bin Khattab. Prestasinya yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam secara signifikan ke Persia, Mesir, dan wilayah lainnya. Yang kedua yaitu menata sistem administrasi negara, termasuk pembentukan Baitul Mal, lembaga keuangan negara, dan pembagian wilayah menjadi provinsi. Selanjutnya itu mendirikan sistem pengadilan dan menetapkan kalender hijrah. Yang terakhir membangun kota-kota baru dan memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Yang selanjutnya yaitu Utsman bin Affan, yaitu menyusun dan menyeragamkan mushaf Al-Quran untuk mencegah perbedaan dalam bacaan, memperluas Masjid Nabawi dan membangun Angkatan Laut Islam, dan selanjutnya membangun gedung pengadilan dan memperluas wilayah Islam ke berbagai daerah. Selanjutnya itu Ali bin Abi Thalib berusaha menumpas pemberontakan dan kekacauan yang terjadi pada masa pemerintahnya, memajukan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang tafsir, hadis, dan nahwu, menjadikan Kufah sebagai pusat ilmu. Selanjutnya itu melakukan pembenahan administrasi negara dan keuangan negara. Yang terakhir yaitu membangun dan memajukan bidang pembangunan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kelompok lain adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, lanjut kelompok 2. Silakan presentasikan apa yang sudah didapatkan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan apa saja teladan yang bisa kita contoh dari 4 khalifah tersebut. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal dengan kejujurannya, sehingga dia diberi gelar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad SAW karena selalu membenarkan kebenaran dari Nabi Muhammad. Yang kedua Umar bin Khattab. Keadilannya yang tegas itu bisa kita contoh dengan ketegasannya, keadilannya, karena dia tidak membeda-bedakan antara orang kaya dan miskin dalam hukum. Selanjutnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini terkenal dengan kedermawanannya yang luar biasa. Nah, kedermawanannya inilah yang bisa kita contoh, seperti beliau menyumbang sumur, rumah, dan membiayai pasukan dalam perang Tabuk. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Yang bisa kita contoh dari Ali bin Abi Thalib adalah keilmuannya yang mendalam atau kecerdasannya. Dia dikenal sebagai pintu ilmu, bijak dalam menyelesaikan masalah. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Kalau begitu kami tutup yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, jadi itulah hasil dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Itu sangat luar biasa. Nah, jadi kesimpulannya bahwa dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada prestasi-prestasi Abu Bakar As-Siddiq tersebut, yaitu mengumpulkan mushaf-mushaf, di mana di sana Abu Bakar itu mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran agar tidak hilang kemurniannya, dan sampai sekarang ini masih berlaku atas kemurniannya Al-Quran. Kemudian yaitu Umar bin Khattab, yaitu sangat berani, yaitu memberantas nabi-nabi palsu, di mana dia sangat berani dan memberantas nabi-nabi palsu yang mengakui dirinya nabi. Di sana dengan keberaniannya dapat memusnahkan orang-orang yang mengakui dirinya nabi palsu. Kemudian Utsman bin Affan, yaitu prestasinya sangat luar biasa, yaitu membangun administrasi keuangan. Dia sangat pandai dalam mengelola keuangan. Dan terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib, itu sangat cerdas dalam bidang ilmu. Di sana dia bisa apa tadi yang nomor 1 yang bagian alinya menyampaikan melalui bidang ilmunya, dan dia sangat cerdas dalam dan dia sangat cerdas dalam membuat strategi perang. Nah, itulah dari keempat prestasi
sendiri. Kemudian yang terakhir Ali bin Abi Thalib, dia memiliki ilmu yang sangat luas. Di sana dia bisa sangat cerdik dalam memainkan strategi-strateginya dalam memperluas wilayah Islam. Nah, itulah kesimpulan pada hari ini. Apakah ada anak ibu yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Jika tidak ada, disinilah pembelajaran kita. Semoga apa yang disampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar cerita saja. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari